Ini ternyata sesuatu yang benar-benar ngegebuk jiwanya sampai akhirnya berani mengambil langkah besar di dalam kehidupannya. Dia tinggalkan agama yang dimana dia dari kecil di atas agama itu. Bahkan kakek nenek moyangnya di atas agama itu, dia tinggalkan itu semua dan ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat, hanya karena kalimat yang mungkin di telinga kita remeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari Rahiq al-Makhtum. Di antara individu-individu dan kabilah-kabilah yang di mana Nabi SAW menawarkan kepada mereka keislaman di tahun ke-11 nubuwah, ya, tahun ke-11 kenabian, ketika musim haji, ya. Yang keempat sampai Tufail bin Amr ad-Dawsi. Kan rajulan syarifan sya'iran labiban. Beliau terkenal seseorang yang terhormat. Seorang penyair yang terkenal dengan kecerdasannya. Rais kabilah Daus. Dia adalah pemuka kabilah Daus. Wa kanat li qabilatihi imarah atau shibh imarah fi ba'd nawahil Yaman. Kabilahnya ini seperti kerajaan lah, ya, mirip-mirip atau semi-semi kerajaan di beberapa daerah dari negeri Yaman, ya. Kabilah Daus ini kabilahnya Abu Hurairah juga. Abu Hurairah ini Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi, ya. Qadima Makkah fi am 11 minan nubuwah. Dia datang ke Mekah tahun 11 kenabian. Kemudian disambutlah oleh para keluarganya yang ada di sana sebelum dia sampai, ya. Dan mereka pun mengagungkan dan menghormatinya, ya, kedatangannya di Makkah. Dan kemudian para keluarganya ini yang ada di Makkah berkata kepadanya, wahai Tufail, innaka qadimta biladana, sesungguhnya kau telah datang kepada negeri kami. Wa hadzal rajul alladhi baina adhhurina qad a'dal bina wa qad farraq jama'atana. Ketahuilah bahwasanya ada satu orang nih yang ada di Mekah sini, yang telah bikin kita ribet. Ya, ia telah memecah kesatuan yang ada pada kita. Wasyattata amrana, dan dia bikin berantakan perkara yang ada pada kita. Wa innama qawluhu kas-sihr, ucapan-ucapannya bagaikan sihir. Yufarriq bainar rajul wa abi, bisa memisahkan antara seseorang dengan ayahnya sendiri. Wa bainar rajul wa akhi, antara seseorang dengan saudaranya sendiri. Wa bainar rajul wa zawji, bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Wa inna nakhsha 'alaik wa 'ala qaumika ma qad dakhala 'alaina. Dan sesungguhnya kami mengkhawatirkan hal ini ke atasmu. Fala tukallimuhu wa la tasma'anna minhu syai'an. Maka janganlah kau berbicara sama sekali dengannya. Jangan juga kau mendengar apapun darinya. Demikian nasihat para keluarganya Tufail yang tinggal di Mekah kepada Tufail yang lagi mampir ke Mekah nih pada tahun ke-11 kenabian itu. Kemudian Tufail berkata, fa wallahi ma zalu biyya hatta ajma'tu an la asma' minhu syai'an. Terus mereka menasehatiku dan memperingatkanku hal itu sehingga tertanam pada hatiku aku enggak mau dengar apapun sama sekali darinya. Ya? Hatta hasyautu udhuni hin ghadawtu ila al-masjid kursufan, sehingga kalau aku siang-siang pergi ke Ka'bah, aku sumpel telingaku dengan kain kursuf yani cotton, yani secari kain atau wool, oke? Okay? Farakan min an yablughani syai'un min qawli. Karena apa? Untuk waspada, supaya menjauhkanku dari ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang tersebut. Begitu. Ya. Qal faqadawtu ila al-masjid fa idha huwa qa'im yusalli 'inda al-Ka'bah faqumtu qariban minhu fa aballahu illa ay yusmi'ani ba'd qawlihi. Tapi suatu hari aku ke masjid nih, ke Masjidil Haram. Kemudian aku melihat dia sedang sholat di Ka'bah. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat di Ka'bah. Ya. Dan kemudian aku pun berdiri di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu memang Allah tidak menghendaki yang lain kecuali agar aku mendengar memang ucapannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tu kalaman hasanan. Malah justru aku dengar ucapan-ucapan yang indah darinya.
Fakultu fi nafsi. Akhirnya aku berkata pada diriku sendiri. Wathukla ummi. Wallahi inni rajul labib syair. Jadi betapa celaka. Wathukla ummi. Ya, betapa beratnya ibuku. Maknanya ini ungkapan-ungkapan penyesalan. Duhai betapa bodohnya aku. Artinya sih begitu gitu ya. Bukankah aku adalah seorang yang pintar, cerdas sendiri, dan aku juga ahli syair? Kata dia gitu. Okay? Ma yakhfa alayya al-husan min al-khabih. Sungguh tidaklah tersembunyi dariku perkara mana yang buruk dan perkara mana yang mulia. Demikian. Yani para penyair adalah orang-orang yang biasa menyusun syair. Dan untuk menyusun syairnya, mereka mesti tahu nilai-nilai yang menjadi patokan-patokan kemuliaan. Nah, mana nilai buruk, mana nilai-nilai baik. Makanya para penyair zaman dulu suka dibilang fuqaha. Para orang yang memiliki fakih, yani pemahaman yang baik. Begitu. Dulu tuh para penyair suka dibilang fuqaha. Gitu. Yani aku bukan orang yang awam tentang nilai-nilai, mana nilai-nilai moral yang mulia, mana nilai-nilai moral yang buruk. Mana pokoknya secara umum nilai-nilai positif, nilai-nilai negatif. Aku bukan awam di dalam hal itu. Bukankah aku adalah penyair yang handalan? Begitu. Dia berkata pada dirinya demikian. Fama yamna'ni an asma' min hadzal rajul ma yaqul. Lalu apa yang menghalangiku untuk enggak mendengar dulu sedikit darinya, siapa tahu baik. Begitu. Kata Tufail bin Amr pada dirinya. Zin? Fa in kan hasanan qabiltuh, kalau memang baik yang diucapkannya maka aku akan menerimanya, wa in kan qabihan taraktuh, dan kalau memang buruk aku tinggalkan. Famakastu hatta ansarif ila baitihi hatta ansarafa ila baitihi fattaba'tu. Kemudian aku pun diam menunggunya sehingga dia menyelesaikan sholatnya. Kemudian dia pulang menuju rumahnya. Aku pun mengikutinya. Hatta idza dakhala baitahu dakhaltu alaih. Dan ketika dia memasuki rumahnya, aku pun langsung mepet dan masuk ke rumahnya ikut. Begitu. Fa'aradtu alaihi qissah maqdami. Kemudian aku ceritakan padanya kisah kedatanganku ke Mekah ini. Wa takhwif an-nas iyai. Dan bagaimana para manusia menakut-nakutiku darimu. Begitu kata Tufail, demikian bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasaddul udhun bil kursuf. Bahkan aku ceritakan bahwa aku telah menyumpal telingaku dengan kain supaya aku tidak mendengarmu. Thumma sima' ba'd kalami. Kemudian aku telah mendengar sedikit perkataannya tadi di Ka'bah. Wa qultu lahu, dan aku berkata kepadanya, a'rid alayya amrak. Coba jelaskan kepadaku apa yang kau serukan manusia kepadanya. Begitu. Ya? Fa'arada alayya al-Islam. Akhirnya dia pun menawarkan kepadaku keislaman. Watala alayya al-Quran. Dan dia membacakan Al-Quran ke atasku. Fawallah. Kemudian kata Tufail, demi Allah. Ma sami'tu qawlan qattu ahsana minhu. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar ucapan yang lebih indah daripada itu. Wala amran a'dal minhu. Aku tidak pernah mendengar sebuah nilai yang lebih adil daripada nilai yang dibawakan di situ di Al-Quran. Ya. Fa aslamtu wa syahidtu syahadatal haq. Maka pada saat itu aku langsung masuk Islam dan bersyahadat. Kata Tufail bin Amr ad-Dawsi. Wa qultu lahu, dan aku berkata kepadanya, inni muta' fi qaumi. Sesungguhnya aku nih orang yang ditaati di kaumku. Wa raji' ilaihim, dan aku akan kembali kepada mereka. Wa da'ihim ilal Islam, dan aku akan mencoba menyeru mereka kepada Islam. Fad'ullaha ayyaj'ala li ayah. Maka doakan kepada Allah. Semoga Allah berikan bagiku ayah, yakni tanda-tanda kebesarannya untuk membuktikan kepada manusia bahwa yang aku sampaikan ini benar. Begitu. Ya. Jadi berarti Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Ya. Wa kanat ayatuhu annahu lamma dana min qaumihi ja'ala Allahu nuran fi wajhihi mithlal misbah. Nah, jadilah tanda kebesaran yang diberikan kepada Tufail ketika Tufail mendekati kaumnya, oke? Okay? Allah jadikan di wajahnya cahaya yang begitu terang kayak lampu. Mukanya jadi terang banget. Faqal, dan dia berkata, Allahumma fi ghair wajhi. Ya Allah, jangan di muka deh, begitu. Ya ini tanda kebesarannya yang lain, pokoknya jangan di muka deh gitu. Akhsha yaqulu hadhihi muslah. Yani aku takut mereka berkata ini muslah. Oke? Okay? Muslah ini tankil, ukubah. Muslah ini secara bahasa artinya hukuman. Oke? Di situ terjemahannya apa? Kutukan, kutukan ya. Aku takutnya ntar dikira, wah ini kutukan katanya. Cursed. Oke? Takutnya dikira kutukan.
Fatahawwala an-nur ila sutih. Akhirnya karena aku berdoa demikian, cahaya tersebut pun berpindah kepada sautnya, cambuk. Jadi cambuknya yang nyala terang. Ya. Fada'a abahu wa zaujatahu ila al-Islam fa aslama. Sampai kampungnya, dia menyeru ayahnya dan istrinya kepada Islam. Akhirnya ayah dan istrinya pun masuk Islam. Wa abta'a alaihi qaumuhu fil Islam. Tapi kaumnya lambat untuk menerima Islam. Lakin lam yazal bihim, tapi terus Tufail menyerukan mereka kepada Islam hatta hajara ba'dal khandaq, sehingga dia berhijrah juga yakni ke Madinah dari kabilahnya dari Yaman setelah perang Khandaq. Wa ma'ahu sab'un aw thamanun baitan min qaumih. Dan ketika dia berhijrah ke Madinah, dia udah membawa 70 atau 80-an rumah dari kabilahnya. Ya, sama-sama berislam dan berhijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Wa qad abla fil islami bala'an hasanan wa qutila syahidan yaumal yamamah. Betapa Tufail telah memberikan pengorbanan yang besar di dalam Islam dan dia mati terbunuh syahid di perang Yamamah, ya. Kemudian juga selain Tufail ada Dimad al-Azadi. Okay. Kana min Azad Shanu'ah min al-Yaman. Wa kan yurqi min ar-rih. Dimad al-Azadi ini aslinya orang Yaman juga. Dan dia terkenal orang yang tukang ngerukyah. Tukang ngerukyah. Tapi masih di atas agama jahiliyah. Tapi tukang ngerukyah. Zin? Raqi. Rih ini yani kesurupan. Ungkapan-ungkapan diantara ungkapan-ungkapan mas dicolek jin atau kesurupan. Jin, rih. Begitu. Okay? Nanti adalah Zad ini tukang rukyah aja. Okay? Kadima Makkah, fasami asufaha'aha yaqulun. Ketika dia nyampe ke Mekah di tahun itu, dia mendengar para orang-orang ngaco di Mekah, mereka berkata, Inna Muhammadan majnun. Mereka bilang katanya Muhammad ni gila. Okay? Faqal, akhirnya, Dimad al-Azadi berkata pada dirinya, Lau anni ataitu hadhar rajul la'allallaha yashfiyahu ala yadai. Andai saja coba aku hampiri si Muhammad itu. Siapa tahu Allah bisa menyembuhkannya melalui tanganku ini. Ya ini aku rukyahin lah Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Falakiyah. Akhirnya dia bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal ya Muhammad. Dia berkata, wahai Muhammad. Inni arqi min hadzal rih. Aku biasa ngerukyah orang dari permasalahan-permasalahan psikis demikian. Begitu. Nggak? Fahallak. Lu kena ya? Begini. Fahallak. Kau ada permasalahan psikologi juga padamu ya. Gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya dan hanya memohon pertolongan kepadanya. May yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah maka tak akan ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak ada seorang pun yang dapat memberikan kepadanya petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwa sungguh tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Allah. Ialah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad, yakni diriku, adalah hambanya dan utusannya. Amma ba'd. Rasul cuma bilang gitu sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Dimad berkata, "A'id alayya kalimatik haula." Coba kau ulangi lagi yang tadi kau ucapkan begitu gitu. Dimad al-Azadi. Fa'adahunna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. Akhirnya Rasul pun mengulangnya lagi buat Dimad al-Azadi sampai 3 kali. Faqal, akhirnya dia berkata, "Laqad sami'tu qaulal kahanah." Sungguh aku telah banyak mendengar ucapan-ucapan para dukun-dukun, yakni jampe-jampe para dukun. Okay? Wa qaulas sahara, dan jampe-jampe para ahli jampe-jampenya gitu. Okay? Wa qaulus syu'ara, dan demikian juga aku telah banyak mendengar ucapan para penyair. Fama sami'tu mithla kalimatik haula. Tapi sungguh
Aku tidak pernah mendengar kalimat yang indah sebagaimana kalimat-kalimat yang kau ucapkan barusan. Walaqad balagna qamusal bahr. Ya, betapa kalimat tersebut benar-benar telah sampai ke titik dalam lautan, begitu. Ya? Hat yadak ubayya'ka 'alal Islam. Berikan tanganmu biar aku baiat engkau di atas Islam. Ya, jadilah Dhimad Al-Azadi radhiyallahu anhu. Lihat, mereka yang memahami bahasa Arab dan memahami hakikat-hakikat perkara, mendengar ucapan yang tadi sifatnya adalah khutbatul hajah. Kita dengar terjemahan khutbatul hajah biasa aja gak? Oh iya, begitu. Begitu kan? Iya. Kenapa? Kita nggak punya jihaz, nggak punya aplikasi pada diri kita untuk menangkap betapa mulia dan indahnya hal tersebut. Skill itu nggak ada pada kita. Ketika diterjemahkan, oh begitu artinya. Tuh lihat, kayak nothing. Tapi buat mereka yang memahami hakikat perkara, memahami indahnya bahasa Arab dan lain-lain. Oke? Ini ternyata sesuatu yang benar-benar ngegebuk jiwanya sampai akhirnya berani mengambil langkah besar di dalam kehidupannya. Dia tinggalkan agama yang dimana dia dari kecil di atas agama itu. Bahkan kakek nenek moyangnya di atas agama itu, dia tinggalkan itu semua dan ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat, hanya karena kalimat yang mungkin di telinga kita remeh. Chemistry itu hilang dari kaum muslimin. Ya? Mendengar bacaan Quran, terus kita baca terjemahannya, begitu aja kita dengar. Iya kan? Tapi buat mereka yang memahami keindahan bahasa Arab, mereka bisa menangkap. Ini bukan perkataan orang nggak bisa bikin susunan kata begini. Gitu. Ya? Itu bahasa Sunda aja deh, bahasa Sunda. Ya, kalau nggak bahasa Dragon Bay. Dragon Bay, Teluk Naga. Tuh. Ya. Mau sedeke, mau sempe. Tuh. Mau sema begitu, SD, SMP, SMA gitu. Iya kan? Ya, dideksi mau dideksi, sakit mah pagonaya. Dideksi disuntik ya. Sakit mah sakit aja, suntik-suntik. Bahasa si Imran tuh. Bahasa Priuk. Then Sitta nasabat tayyibah min ahli Yathrib. Kemudian ada 6 individu yang mulia dari penduduk Yathrib, penduduk Madinah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, penduduk Madinah nih di masa itu, ketahuilah, Madinah nih hampir hancur berantakan gara-gara perang kabilah yang berjalan pada mereka antara Aus dan Khazraj. Oke? Hancur berantakan deh. Gara-gara civil war, perang saudara yang terjadi di antara mereka. Ya? Ini bikin hancur-hancuran kota Yathrib pada saat itu. Oke? وفي موسم الحج من سنة 11 من النبوة يوليو سنة 620 ميلادية. Nah, tahun ke-11 kenabian ini di musim haji, okay, kira-kira tahun 620 Masehi gitu ya, bulan Juli, ya. Wajadat ad-da'wah al-islamiyah budhuran salihah. Mulai dakwah Islam menemukan yakni bibit-bibit harapan. Bibit-bibit harapan, ya. Sur'ana ma tahawwalat ila syajarat basiqat, yang dimana bibit-bibit itu dengan cepat bergerak dan berubah menjadi pohon yang begitu subur dan rindang. Ittaqal muslimuna fi dhilaliha, yang dimana para kaum muslimin seolah-olah mereka bisa berlindung di bawah pohon tersebut. Al-warifah lafahat al-zulm lafahat al-zulm wal-udwan hatta tughayyir majra al-ahdath wa tuhawwil khatt at-tarikh. Seolah-olah kaum muslimin bisa berlindung di bawah pohon tersebut dari kezoliman-kezoliman dan permusuhan yang dilancarkan oleh para kaum musyrikin, ya kan? Sehingga akhirnya kondisi demikian merubah garis dan cerita sejarah pada saat itu. Ya. Wa kan min hikmatihi sallallahu alaihi wasallam iza ma kana yalqa min ahli Makkah min at-takdzib was-sadd an sabilillah annahu kan yakhruj ila al-qaba'il fi dhulamil lail. Nah, di antara siasat yang Nabi ambil sallallahu alaihi wasallam dikarenakan menyiasati kaumnya ya, yang mengingkarinya dan memusuhinya, bahkan menyakitinya, akhirnya Nabi mengambil langkah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau menghampiri kabilah-kabilah yang datang pada saat itu, diambillah waktu di malam hari. Di malam hari ketika umumnya orang udah nggak ada. Hatta la yahula bainahu wa bainahum, sehingga tidak ada
kaum musyrikin yang menghalanginya antara Rasul dengan kabilah yang sedang dituju yang mau dia ajak kepada Islam. Ya, min ahli Makkah al-musyrikin. Fakharaja lailah wa ma'ahu Abu Bakar wa Ali. Nah, suatu malam Rasul keluar bersama Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhum. Famarra ala manazil Dhuhal wa Syaiban ibn Tha'labah wa kallamahum fil Islam. Kemudian Rasul melewati kompleknya orang-orang Dhuhal wa Syaiban ibn Tha'labah. Dan kemudian Rasul pun menghampiri mereka dan berbicara kepada mereka menjelaskan tentang Islam. Waqad darat baina Abi Bakar wa baina rajul min Dhuhal as'ilah rudud tarifah wa ajaba Banu Syaiban bi arja al-ajwibah ghair annahum tawaqqafu fi qabulil Islam. Nah, sebelumnya nih Bani Dhuhal udah banyak ngobrol kalau nongkrong majelis, udah banyak ngobrol sama Abu Bakar, tanya jawab tentang Islam dan betapa Abu Bakar bisa memuaskan mereka dengan jawabannya dan mereka pun menyikapi jawaban Abu Bakar dengan jawaban yang sangat diharapkan, yakni mereka mau open minded dan menerima keterangan yang disampaikan Abu Bakar. Cuman mereka mengambil sifat tawakuf, nggak mau menerima Islam kalaupun udah membenarkan nilai-nilai yang dibawakan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu namanya sifat tawakuf. Taufik itu mah susah udah. Mau diapain? Iya gak? Hah? Berapa banyak orang yang udah mengenal kebenaran? Iya sih benar, cuman mesti ngelepasin diri dari akar yang menancap dan menghunjam pada kaumnya, atau gengnya, atau kelompoknya. Itu cerita beda. Oke? Siap gak dia ngelawan itu? Karena kalau dia menerima kebenaran ini, dia dimusuhi oleh kaumnya. Tuh, pertimbangannya kan itu kan. Oke? Akhirnya mereka memilih untuk tawakuf, gak mau menerima Islam. Bani Dhuhal pada saat itu. Thumma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'aqabah Mina. Nah, melewati Bani Dhuhal, kemudian Rasul meneruskan perjalanannya. Rasul melewati Aqabah Mina. Fasami'a aswat rijal yatakallamun. Fa'amidahum hatta lahiqahum. Ketika berjalan demikian, Rasul mendengar sallallahu alaihi wasallam suara beberapa orang lelaki lagi pada ngobrol malam-malam nih. Oke? Ini ada suara orang no ramean, gitu. Oke? Akhirnya Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menghampiri suara tersebut. Ternyata terdapat di situ ada 6 orang yang lagi ngecamp. Berarti bukan akamsi, orang luar. Nyampe situ dia ngecamp. Oke? Wa kanu sittah nafar. Itu 6 orang min syabab Yathrib, ternyata anak-anak muda Yathrib. Oh, gitu. Anak-anak muda dari Madinah. Kulluhum minal Khazraj, semuanya dari kabilah Khazraj, ya. Wahum, dan 6 orang itu adalah Asad ibn Zurarah, Auf ibn al-Harith, Rafi ibn Malik, kemudian Qutbah ibn Amir, kemudian Uqbah ibn Amir, kemudian Jabir bin Abdullah ibn Ri'ab. Wa kan min sa'adat ahli Yathrib, dan mereka termasuk penduduk-penduduk yang termasuk terhitung orang-orang yang berada dari golongan Yathrib, ya, dari golongan Madinah. Annahum kanu yasma'un min khulafaihim min Yahud. Wa kan min sa'adat ahli Yathrib, di antara bentuk kebahagiaan atau keberuntungan para penduduk Madinah, begitu maksudnya. Ya. Di mana para penduduk Madinah, mereka seringkali mendengar kabar dari para kabilah-kabilah Yahudi yang ada di antara mereka. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Orang Yahudi ini ngasih kabar bocoran-bocoran wahyu langit. Yang udah banyak di Madinah. Kan Yahudi udah banyak di Madinah duluan kan? Ingat gak cerita itu? Ya nih, ahlul kitab nih Yahudi ini, dari kitab-kitab sebelumnya, dari kabar-kabar para nabi dan rasul, semua nabi ngabarin bahwasanya akan muncul nabi terakhir penutup zaman. Penutup para nabi ini. Oke? Akan muncul. Dan munculnya di Yathrib, di Madinah. Dari situ mereka banyak eksodus ke Madinah. Banyaklah Yahudi di Madinah. Keberuntungan para penduduk Madinah ngedengar kabar ini sering dari orang-orang Yahudi Madinah. Bahwasanya akan muncul Nabi akhir zaman. Oke? Dan munculnya di Madinah. Benar di Madinah tapi aslinya dari Mekah. Nah, mereka nih Yahudi ini mengira nanti Nabi terakhir ya, as it is, sebagaimana sebelumnya, nabi-nabi dari keturunan kita nih, dari keturunan Yakub, Bani Israel, Yakub alaihis salam. Ternyata benar, nabi terakhir zaman benar, muncul di Arab benar,
dan kemudian muncul di Yathrib di Madinah juga benar. Tapi dari garisnya Ismail. Daripada mesti beriman, mendingan mereka dustai. Itu kurang ajar Yahudi itu. Sesuai gak? Padahal dulu-dulunya mereka suka membangga-banggakan. Dan mereka ngomong sama orang-orang Madinah, orang-orang Arab katanya, nanti loh kalau Nabi kita muncul, kita gabung sama dia. Kita perangi kalian, kita habisi kalian. Itu suka ngomong begitu padahal tuh Yahudi, sueknya. Iya kan? Ini kaum suwe, paling suwe, kaum paling su. Di tiap zaman, Jewish. Ya, lihat nih. Di antara keberuntungan para penduduk Yathrib, di mana mereka seringkali mendengar dari para orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Oke? Idza kan bainahum syai', ketika terjadi perselisihan antara orang Madinah sama orang Yahudi, mereka orang Yahudi akan berkata, "Anna nabiyyan minal anbiya mab'uts fi hadzal zaman sayakhruj." Awas, nanti ada seorang nabi yang akan diutus di zaman ini dan akan muncul. Fanattabi'uh, dan kami orang-orang Yahudi akan mengikuti nabi tersebut. Wa naqtulukum ma'ah, dan kami akan perangi kalian bersama nabi tersebut. Qatla 'adin wa Iram, sebagaimana perangnya kaum 'Ad dan Iram. Begitu. Orang Yahudi suka membanggakan demikian. Falamma lahiqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Rasul ketemu para penduduk Madinah ini yang bukan Yahudi. Ini 6 orang ini bukan Yahudi ya. Oke, para penduduk Madinah, tapi Arab, bukan orang-orang Yahudi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui mereka, Nabi berkata kepada mereka, "Man antum? Siapa yang tahu orang?" Qalu, mereka berkata, "Nafar minal Khazraj." Kita ini orang-orang dari Khazraj. Qal min mawalil Yahud. Rasul berkata, "Oh, berarti dari para mawali orang-orang Yahudi." Mawali yang ini dalam hal ini maksudnya kabilah-kabilah yang bersekutu dan memiliki kesepakatan perdamaian dengan orang-orang Yahudi yang ada di sana. Ay hulafa'uhum. Maksudnya kabilah-kabilah yang memiliki perjanjian damai dan bersekutu bersama orang-orang Yahudi. Qalu na'am, mereka berkata iya. Akhirnya Rasul berkata, "Afala tajlisun ukallimukum?" Mau enggak kalian duduk dan aku bicara pada kalian? Biarkan aku berbicara menjelaskan sesuatu pada kalian. Qalu bala. Mereka berkata, "Boleh." Fajalasu ma'ah. Akhirnya mereka semua duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasyaraha lahum haqiqatal Islam wa da'watah. Kemudian Rasulullah SAW langsung menjelaskan kepada mereka tentang hakikat Islam dan dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wada'ahum ila Allah Azza wa Jalla. Rasul langsung menyuruh mereka kepada Allah. Watala alaihimul Quran, dan Rasul bacakan ke atas mereka Al-Quran. Faqala ba'duhum li ba'd. Akhirnya para orang-orang Madinah tersebut berkata satu sama lain. Ta'lamuna wallahi ya qaum, innahu lan nabi alladhi tawa'adakum bihi Yahud. Sesungguhnya dia ini Nabi yang suka diancam-ancamin orang Yahudi kepada kalian ini. Ini dia orangnya, begitu. Ya. Fala tasbiqannakum ilaihi fa asri'u ila ijabat da'wati. Jangan sampai keselak orang Yahudi nih. Kita duluan ngikutin dia. Begitu. Kata nih orang-orang Madinah. Asri'u ila ijabat da'wati, segeralah kita untuk menyeru untuk menyambut seruan dakwah Nabi itu. Fa'aslamu, akhirnya mereka berislam semua di tempat. Nggak? Wa kanu min uqala Yathrib. 6 orang ini terkenal orang-orang yang memang berakal di Yathrib, ya, di Madinah. Anhakathumul harbul ahliyah, di mana mereka udah benar-benar sick and tired, tuh, udah benar-benar capek dan muak dengan perang saudara yang terjadi di antara mereka di penduduk Madinah nih. Allati madat qariban wallati la yazal lahibuha musta'irran, yang di mana api tersebut, api peperangan tersebut masih menyala. Fa amalu an takuna da'watuhu sababan li wad'il harb, dan mereka akhirnya berharap semoga dakwah mereka kepada Islam ini menjadi sebab besar untuk meredakan peperangan saudara yang terjadi di Madinah. Begitu. Faqalu, mereka berkata, inna qad tarakna qaumana wa la qaum bainahum minal adawa wasyarma bainahum. Sesungguhnya kami telah meninggalkan negeri kami, kaum kami. Dan sungguh tak ada kaum lain yang dimana keburukan dan permusuhan lebih besar daripada yang ada pada kaum kami. Ya, ini kaum yang benar-benar hancur karena permusuhan dan kebencian yang terjadi di antara mereka. Ya, fa'asa ay yajma'ahumullahu bik, maka semoga
Allah kembali mempersatukan mereka denganmu. Yani dengan keberadaanmu wahai Rasulullah, semoga Allah persatukan kembali para penduduk Yathrib. Fasanakdam alaihim fanad'uhum ila amrik. Kami akan kembali kepada mereka dan seru mereka kepada ajaran yang kau ajarkan. Wa na'rid alaihim alladhi ajabnak. Dan kami akan tawarkan kepada mereka sesuatu yang kami telah menyambut seruanmu kepadanya min hadzal din, dari agama ini. Fa iyajma'uhum Allah 'alaik fala rajul a'az mink. Dan apabila memang Allah Allah menyatukan kembali mereka dengan agama ini, maka sungguh tak ada seorang pun yang lebih diagungkan daripada engkau wahai Rasulullah di antara kami di sana. Yani kami akan menghormatimu dan mengagungkanmu di sana apabila dakwah ini berhasil meredakan peperangan dan menyatukan kembali penduduk Madinah. Walamma raja'a haula ila al-Madinah hamalu ilaiha risalatul Islam. Benar, ketika 6 orang ini kembali ke Madinah, mereka langsung membawa dakwah Islam. Hatta lam tabqa darun min duaril ansar illa wa fihi dzikru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak bersisa satu rumah pun di antara rumah-rumah penduduk Ansar kecuali pasti di situ udah diomongin tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, lihat 6 orang ini yang akhirnya bisa merubah satu negeri untuk menjadi Islam. Padahal baru dengar sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barulah istitrad zawaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di tahun ini juga ada mulai ide, atau mulai pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummul Mukminin Aisyah, yaitu di bulan Syawal di tahun 11 kenabian ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha Siddiqah. Pada saat itu Aisyah berusia 6 tahun, ya. Wa bana biha bil Madinah fi Syawal fi sanah al-ula min al-hijrah wa hiya bintu tis'i sinin. Dan kemudian Nabi membangunkan rumah, yakni serumah dengan Aisyahnya baru nanti di Madinah di tahun pertama Hijriah, ya, ketika Aisyah berusia 9 tahun. Wallahu a'lam. Ada yang bilang Nabi menikahinya di usia 9 dan Nabi mulai serumah dengannya di usia 12. Wallahu a'lam. Ya, tapi kita cukupkan sekian. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.